Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba dengan NIM 21033-2012. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Smart Living. Smart Living merupakan dimensi Smart City yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. Slide selanjutnya, perangkat utama untuk menerapkan Smart Living. Di perangkat utama untuk menerapkan Smart Living ada 6. Yang pertama, Load Security Solution. Perangkat ini berfungsi untuk melindungi sistem load di rumah Anda dari serangan siber dan ancaman keamanan digital lainnya. Yang kedua, Voice Controller. Cukup dengan alat ini, Anda dapat mengontrol seluruh perangkat yang ada di rumah hanya dengan menggunakan perintah. Layaknya asisten pribadi, Anda juga bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai musik, berita, cuaca, dan hingga membangunkan Anda di pagi hari. Yang ketiga, Digital Signage. Digital Signage adalah solusi untuk strategi mempromosikan produk atau jasa melalui jaringan display elektronik. Digital Signage memungkinkan peningkatan engagement melalui iklan yang kreatif, pengalaman yang lebih baik melalui komunikasi visual, dan penghematan waktu dan biaya untuk setiap update konten yang dilakukan. Yang keempat, Smart Plug. Smart Plug adalah perangkat soket listrik pintar yang dapat membantu Anda mengontrol pengoperasian alat-alat di rumah, seperti menjadwalkan kapan pendingin udara menyala, kapan lampu teras mati, hingga menyalakan mesin kopi secara otomatis. Yang kelima, Smart Water. Solusi Smart Water memberikan keleluasan pada pemerintah dan perusahaan terkait untuk mengelola ketersediaan air minum. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan warga ke perusahaan yang ingin mendapatkan kualitas dan distribusi air yang terkendali. Di level rumah tangga, solusi ini hanya dengan fitur pelaporan real time untuk penggunaan air. Cara ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air di setiap rumah tangga. Dan yang terakhir, Smart Agriculture. Solusi ini dapat membantu perusahaan agribisnis dan petani untuk meningkatkan hasil panen. Smart Agriculture dapat mengumpulkan data seperti cuaca, kondisi tanah, waktu tanam, hingga waktu yang tepat untuk melakukan panen. Selanjutnya, konsep Smart Living. Konsep Smart Living atau konsep hidup cerdas adalah cara pandang dan cara berpikir yang didasarkan pada paradigma kemudahan, kepraktisan, dan kreativitas. Selain itu, konsep Smart Living juga dapat dipadukan dengan apartemen. Karena secara umum, konsep ini juga dapat diartikan sebagai Smart Way of Living, yaitu pengelolaan dan desain ruang hidup yang baik dan modern. Selanjutnya, tren Smart Living. Intelligent Living tidak hanya sebagai konsep hidup, juga dapat dikatakan sebagai salah satu tren masyarakat yang mulai menerapkan cara berpikir dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep ini merupakan paradigma gaya hidup yang menekankan pada 3 aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu presisi, kepraktisan, dan juga kreativitas. Tren adalah kata yang tepat untuk mempromosikan keberadaan atau penerapan konsep ini, karena
dapat ditemukan di berbagai bangunan tempat tinggal, termasuk di Indonesia. Salah satu kawasan hunian yang mengikuti konsep ini adalah Mustika Park Place. Selain itu, tersedia juga berbagai model menarik. Slide selanjutnya, aspek-aspek smart living. Smart living mempunyai 4 aspek. Yang pertama, kenyamanan. Konsep pertama yang harus diterapkan atau dapat kamu temukan pada rumah dengan konsep smart living ini adalah kenyamanan. Aspek ini terlihat jika pemiliknya merasa nyaman baik dari segi privat maupun lingkungan sekitar. Jika dalam sebuah hunian, kenyamanan ini berarti sebuah keadaan maupun kondisi rumah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya. Yang kedua, keamanan. Keamanan menjadi aspek berikutnya yang bisa kita temukan dalam hunian. Aspek ini masuk dalam berbagai hal, mulai dari rasa aman bagi pemilik juga keluarganya, keamanan barang-barang pribadi dan juga lingkungan rumah hingga tetangga yang memberikan rasa aman bagi kita. Yang ketiga, sehat. Tidak hanya dari sisi pemilik, konsep hunian smart living ini juga harus diterapkan pada rumah. Mulai dari arsitektur, bentuk bangunan, ventilasi, hingga penggunaan jendela kaca merupakan perhatian utama dari sebuah hunian. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah drainase dan juga tempat pembuangan sampah sehingga tidak hanya pemilik dan juga hunian namun lingkungan juga begitu diuntungkannya. 4. Efisien dan praktis. Aspek ini merupakan aspek terakhir dari konsep hunian smart living. Efisien di sini berarti bahwasanya setiap ruangan memiliki fungsinya masing-masing, dan praktis di sini merujuk pada lokasi yang dapat memudahkan pemiliknya untuk mengakses berbagai macam fasilitas publik seperti pusat transportasi maupun jalan tol. Namun, tentu saja aspek ini terakhir begitu susah untuk diaplikasikan. Slide selanjutnya, 3 elemen yang dinilai untuk kelayakan hidup. Yang pertama, kelayakan kualitas hidup yang sehat. Yang kedua, kelayakan kualitas kesehatan. Yang ketiga, kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Indikator pembangunan smart living. Yang pertama, harmonisasi tata ruang wilayah atau harmoni. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan permukiman, lingkungan pusat, kegiatan bisnis yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga. Yang kedua, mewujudkan prasarana kesehatan atau health. Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga. 3. Menjamin ketersediaan sarana transportasi atau mobility. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah. Slide selanjutnya, keuntungan smart living. 1. Kontrol perangkat secara terpadu. Smart living membuat penghuninya dapat mengontrol dan mengelola seluruh perangkat pintar dalam rumah. Cukup melalui satu interface saja, yakni melalui smartphone maupun tablet. Dengan teknologi tersebut, penghuni bisa menghemat waktu yang biasanya tersita untuk mengoperasikan peralatan di rumah yang jumlahnya sangat banyak. Kedua, meningkatkan keamanan rumah. Menggabungkan perangkat keamanan dan pengawasan ke dalam jaringan smartphone akan membuat tingkat keamanan rumah Anda meningkat. Sistem Home Automatic dapat mengkoneksikan pendeteksi gerakan, kamera pengawas, smart lock, dan perangkat keamanan pintar lain
yang Anda miliki di rumah hingga hanya melalui ponsel Anda. Anda dapat mengaktifkan seluruh perangkat tersebut dari dalam kamar tidur ataupun ketika Anda berada di luar rumah. Anda juga bisa mendapatkan peringatan keamanan langsung ke beberapa device milik Anda sekaligus. 3. Menghemat biaya. Otomatisasi perangkat yang kita gunakan di dalam rumah juga bisa menghemat pemakaian listrik. Contohnya, melalui smart thermostat yang dapat mempelajari kebiasaan pemakaian pendingin udara, baik jadwal maupun suhu yang diinginkan. Penghuni perangkat cerdas tersebut dapat menyarankan setting terbaik yang dapat menghemat pemakaian energi tanpa menghilangkan kenyamanan yang dibutuhkan penghuni. Dengan semakin meminimalkan pemakaian energi, praktis penghuni juga bisa menghemat lebih banyak biaya. 4. Memaksimalkan fungsi peralatan rumah tangga. Tidak hanya efektivitas, mengkoneksikan perangkat dengan sistem smart living juga memberi keuntungan yang membuat peralatan rumah tangga berfungsi lebih baik lagi. Contohnya, dengan smart oven, Anda bisa memanggang ayam atau daging tanpa takut khawatir terlalu matang atau terlalu mentah. Begitu juga dengan penggunaan Smart TV yang dapat menyarankan tingkat kecerahan layar TV hingga suara disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar saat itu. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata tentang Smart Living ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.